Ducati ya jujur-jujuran aja, emang Ducati itu panas ya. Ducati itu panas. Emang iya, emang Ducati panas. Gitu. Kalau Ducati ini sekarang memonopoli pasar ya Ducati itu. Jadi lu dipaksa beli kalau yang pengen ada mappingnya itu palingan kalau nggak thermic, kalau nggak Acra. Dan itu menurut gue sih masih worth it banget sih. Daripada kalian beli Z1000 Sogomi, cobain deh ini nih, motor ini. Pasti kalian bakal ketagihan. Hey what's up guys, welcome back again at Biker Second Sport YouTube. Dan pada hari ini kita akan membahas salah satu motor ikonik dari Ducati, yaitu adalah Ducati Monster. Ya, jadi di depan gue ini udah ada Ducati Monster 1200S guys. Ini tahunnya tahun 2020. Kenapa gue pengen bahas motor ini? Yang pertama adalah karena motor ini adalah monster terakhir yang desainnya menurut gue tuh masih monster banget ya. Karena di tahun setelahnya Ducati tuh ngeluarin Ducati Monster 937 yang kayak gini. Gitu. Nah, itu menurut gua vibes monsternya tuh udah apa ya, agak berkurang gitu. Karena ciri khas monster ya dari tahun 93. Nah, ciri khas monster yang paling utama adalah ini nih guys. Nah, ini frame-nya itu tubular ya, tubular tralis. Nah, ini mulai dari tahun 93 ya. Dari 93 itu ada Ducati Monster 900, terus ya setelahnya kalau yang banyak berkeliaran di Indonesia yang di tahun 2012 itu ada Ducati Monster 795, terus Ducati Monster 1100 Evo. Nah, itu tuh masih pakai ini nih, frame yang kayak gini. Dan terakhir di motor ini guys, di Ducati Monster 1200S. Jadi dari segi desain menurut gua ini adalah last edition yang paling vibes-nya tuh gahar gitu ya. Tankinya masih berotot banget, terus bagian belakang juga masih ciri khas monster banget. Karena menurut gue sekarang yang 937 itu udah terlalu apa ya, slim. Walaupun emang plusnya banyak ya, dia tuh lebih enteng, terus lebih agile dari segi handling pastinya makin tajam. Cuman kalau dari segi desain menurut gue kurang gitu, kayak rada kurang gitu kan. Dan Ducati lagi dan lagi di tahun 2025 ini menghilangkan salah satu ciri khas utamanya, yaitu adalah nih, single sided arm guys, yang ditinggalkan oleh Ducati. Menurut gue sih sayang banget ya, karena sekarang Ducati mengincar apa ya, mengincar lebih ke handling ya. Jadi dia ngejar handling karena kalah sama BMW ya bro ya. Jadi harus bersaing dan mengorbankan salah satu ciri khasnya, yaitu adalah single sided arm. Padahal ini ya salah satu ikon Ducati ya, menurut gua salah satu ikon desain Ducati di motor ini gitu. Ya sekarang Monster, terus SF juga, SF-V2 juga sekarang udah double side arm, terus V4 juga mulai dari yang Panigale-nya pakai double arm, terus nanti ya palingan menyusul ya, semuanya pasti bakal jadi double arm gitu. Dan oh ya guys, buat kalian nih, kalian kan pasti bertanya-tanya nih kayak, bang, worth it gak sih beli Monster? Ini banyak pertanyaan customer ya yang gue tangkep, pengen beli Monster 795 atau enggak Monster 1100 sebagai motor awal Itali pertamanya ya. Menurut gue sebenarnya merawat Ducati itu agak tricky guys kalau yang di tahun segitu. Agak tricky-nya kenapa? Nah, karena ini guys ya, Ducati ya jujur
jujur-jujuran aja, emang Ducati itu panas ya. Ducati itu panas. Emang iya, emang Ducati panas gitu. Dan kalau di tahun 2012 itu belum ada yang ini guys nih, radiator. Iya, radiator tuh dia belum ada. Jadi dia tuh baru ada di Ducati Monster 821. 821 nah di tahun 2014 tuh. 821 dan 1200. Jadi ini Ducati yang udah menggunakan radiator. Jadi untuk dari segi panas engine cukup berkurang drastis ya dari segi panasnya ya. Jadi kalau di 2012 tuh banyak keluhan overheat, terutama 795 terus 1100 Evo. Itu tuh kayak hoki-hokian gitu, kayak lu bakal dapat unit badak atau enggak, apalagi kalau macetnya kayak di Jakarta kayak gini atau enggak lu di perkotaan-perkotaan yang macet. Itu menurut gua 795 dan 1100 Evo itu kalau lu keluar macet-macetan, panas-panasan di siang hari itu pasti panasnya pol banget sih. Dan ya banyak keluhan overheat karena belum menggunakan radiator ini gitu. Bahkan untuk touring, gue waktu itu sempat pakai 1100 Evo tuh cukup lama ya guys, sekitar 2 tahunan. Gue touring sampai kabelnya meleleh guys ya. Kabel speed sensor gue meleleh karena saking panasnya engine si Ducati ini gitu. Jadi emang kalau lu pengen ngambil Ducati yang di tahun 2012 sebenarnya nggak apa-apa, tapi lu harus benar-benar ngecek motor itu detail banget dan lu perawatannya harus extra care. Beda kalau udah yang baru-baru kayak gini nih, ini mah udah enak banget bro, asli. Kayak kalau yang biasa atau enggak kalian yang sekarang punya 795 atau enggak 1100 mau upgrade, gue saranin sih ini sih. Karena ini dari segi panas engine tuh udah jauh berbeda dan dari segi handling juga top. Karena kenapa? Nah, karena di versi S ini udah dipakein udah pakai suspensi depan dan belakangnya ini udah pakai Öhlins guys. Jadi dari segi handling pasti juga udah enak pol, dan dari segi riding position juga enak banget guys. Ini tuh seat height-nya cukup rendah ya. Ntar gue turunin. Hah? Ya tapi ini kan pakai pedok. Nah ini pakai pedok aja gue begini nih. Kalau nggak pakai pedok gue napak. Tinggi gue di 170. Ini kalau pakai pedok, kalau nggak pakai pedok gue napak ini. Gitu sih. Nah terus, asiknya lagi apa? Asiknya lagi udah ada riding mode-nya guys dia. Ini kuncinya mana ya? Taruh, gue ngambil kuncinya dulu. Dan dari segi sektor teknologi tentunya motor ini juga udah berubah total guys. Mbak dari speedometer, terus riding mode-nya juga cukup ada 3 ya guys riding mode di sini. Ada sport, touring, dan urban. Nah, jadi untuk dari segi elektronik juga ini udah lengkap banget. Ada ABS, terus ada DTC itu adalah Ducati Traction Control, terusnya DWC itu Ducati Wheelie Control, dan ada DQS yaitu adalah Ducati Quick Shifter. Nah itu dia guys, jadi motor ini udah dilengkapi quick shifter up and down yang sangat smooth, dan itu belum lu temukan di Ducati di tahun 2012 gitu, karena mereka masih manual. Dan untuk quick shifter di motor ini pun juga sangat-sangat seru banget guys, sangat-sangat seru, dan bawaan pabriknya tuh udah smooth banget, jadi lu nggak perlu ganti aftermarket lagi gitu. Dan kalau lu pengen bawa motor ini touring, ini very recommended banget guys. Gue bilang ini very recommended banget. Bahkan owner sebelumnya aja suka banget touring pakai motor ini. Lu bisa lihat di sini ada tralis ini, tralis Madura ini. Nanti sebenarnya bisa kita kasih box ini kanan kiri dari GV, dan ada juga tank bag di sini, nanti bisa dipasang gitu. Karena owner sebelumnya nih hobi touring pakai motor ini, dan sudah disematkan juga nih GR
Untuk lampu tambahannya GR kanan kiri nyalain ya. Tuh, terang banget bro, terang banget asli. Jadi kalau kalian pengen touring pakai motor ini sih udah enak banget sih. Lampunya tuh udah terang benderang tuh. Kuning. Gimana cara kuninginnya? Ya, gue lupa cara kuninginnya. Ya. Oke, dan apa lagi ya? Knalpot. Nah, knalpot ini sudah pakai thermic noni guys. Thermic noni. Jadi kalau Ducati itu biasanya ini kalian kalau pengen enak pilihannya tuh cuma beberapa ya. Palingan kalau nggak thermic, yang banyak banget Ducati pakai tuh pasti thermic. Terus kalau Ducati yang baru sekarang itu pakai Actra, dan kalau untuk Monster biasanya tuh pakai SC Project juga ada. Cuman kalau untuk bapak-bapak sih biasanya kayak kurang suka ya, karena SC Project tuh bacot banget dan ada yang begitu enak sebenarnya tuh Spark gitu. Cuman rata-rata itu nggak include sama ECU mappingnya guys. Jadi kayak kalau Ducati ini sekarang memonopoli pasar ya Ducati itu. Jadi lu dipaksa beli kalau yang pengen ada mappingnya tuh palingan kalau nggak thermic, kalau nggak Actra. Nah itu guys. Dan kalau kalian nggak beli yang mapping, kayak tenaganya tuh kayak rada kurang gitu. Dan kalau udah pakai yang mapping, ya tenaganya udah jelas jos banget. Dan dari segi tarikan gasnya juga, bukaan gasnya kayak feel-nya tuh beda banget. Gua tuh kayak ngerasain yang pas di V4R tuh. V4R tuh tarikan gasnya tuh enteng banget. Enteng banget kalau yang udah mapping, dan kalau yang belum mapping tuh kayak ada kayak rada timing kudanya gitu, brep 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 gitu. Jadi kayak kurang gitu. Nah, kita coba nyalain kali ya, dengerin suaranya ya. Dulu gue pertama kali dengerin Monster 1100 aja udah berdebar banget jantung gue. Ini tuh lebih berdebar lagi, suaranya bener-bener kayak petir banget. Gimana guys, suaranya guys? Ciri khas Monster sih ya. Torsinya tuh emang mewah banget. Ciri khas Ducati itu apa ya? Kalau lu beli naked, kayak naked Jepang gitu. Kayak Z900, Sugomi, apalagi tuh. CB1000 atau enggak GSR. Ya kalau KTM kan bukan Jepang ya. Kalau Jepang tuh kalau lu bandingin sama Eropa nih kayak Ducati ini tuh torsinya tuh beda guys. Jadi kalau kalian pengen beli Sugomi, mendingan kalian nambah dikit deh beli ini. Kalian tuh harus cobain torsi dari Ducati yang sangat mewah. Tarikannya tuh beda banget sama Z1000 Sugomi gitu. Z1000 Sugomi tuh flat, kayak flat gitu feel-nya. Kalau kalian bawa ini tuh feel-nya tuh dari awal tuh torsinya mewah banget guys. Hentakannya tuh memang beda ya, karena dari segi konfigurasi mesinnya juga beda sih. Kayak kalau sekarang tuh menurut gua 4 silinder inline tuh kayak lama kelamaan mungkin awal main motor masih seru, cuman lama-lama tuh kayak butuh suasana yang beda kan. Nah kalau kalian butuh suasana yang beda itu, kalian cobain ini deh. Ducati Monster 1200S ini very recommended banget. Ini spek mesinnya ini di 1200 ya guys ya. Dan ini V-twin engine guys. 143 horsepower. Nah, jadi ini adalah monster yang paling monster untuk saat ini. Karena 937 itu dari segi horsepower tuh cuma sekitar 111 horsepower gitu. Jadi udah bedanya tuh jauh banget guys, beda 30 horsepower dari yang tipe terbarunya. Dan sekarang ada keluar lagi Monster SP sih sebenarnya, itu ganteng juga tuh, gue demen ada kayak gini Monster SP. Nah itu cakep sih. Dan ada juga
Monster Anniversary guys, itu juga cakep. Gue kemarin udah pernah lihat kayak gini. Peng! Itu ya cuman ya walaupun ya Monster udah evolusi banget ya, jadi semakin ramping. Dari segi look, gue masih jatuh cinta sama yang ini sih. Tapi kalau dari segi handling memang itu gue akuin, lu pengen kayak gimana aja itu udah motor Italia rasa Jepang lah. Kalau yang 937 tuh pengen lu bawa gubrak-gubrak kayak gimana aja tuh bakal aman banget. Cuman kalau untuk kalian nyari sensasi yang bener-bener masih ada aura monsternya, masih ada marwah monsternya ya ini. Apalagi warna merah bro. Warna merahnya udah Ducati abis deh pokoknya. Alright guys. Harganya ya? Harganya ada di segini. Di 400 XX juta ya. Ntar kakek taruh di sini harganya, dan itu menurut gue sih masih worth it banget sih. Daripada kalian beli Z1000 Sogomi, cobain deh ini nih, motor ini. Pasti kalian bakal ketagihan. Coba nanti langsung aja buat kalian yang berminat sama unit ini, kalian bisa hubungin di nomor marketing kita, ada Mas Gifar, ada Mas Bilal. Nah terus buat kalian yang pengen lihat-lihat unit spek lengkapnya dari motor ini, bisa langsung di bikersecondsport.catalog. Kita juga punya beberapa macam Ducati ya, lagi lumayan lengkap. Ada Ducati 698 Mono, itu untuk saat ini baru ada satu di Indonesia, motornya kayak gini. Itu bisa jadi salah satu pilihan juga sih kalau kalian yang pecinta supermoto ya. Kalau kalian pengen versi sportnya, kita ada Ducati V2 Troy Bayliss. Itu juga salah satu motor yang sangat fun to ride ya. Sama kayak motor ini. Motor ini fun to ride abis. Ducati V2 Troy Bayliss kita ada dua kayak gini. Dan kalau kalian punya banyak duit dan kalian pengen top of the top, mantap of the mantap, nah kita ada Ducati V4R kayak gini. Itu. Wah, itu sih kalau per-Ducatian, karena Ducati always makes you happy guys. Jadi sekian dari gua. Buat kalian yang berminat langsung aja sikat, kemana lagi kalau nggak ke Bikers Second Sport. See you guys, ciao.